Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya nggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu nggak jelas. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 di sitati ayam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Nah, itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu setersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran ngibur kanjeng Nabi, wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka basi'un nafsak. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min luhub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa. Kafir mursid darani ra mursid itu tersiksa. Misalnya dia mursid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Lah saat ini boten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersiksa nak rono sing sowan, rono sing salam templek. Wah iku sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rono wong sowan gak masalah, rono wong hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut, Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko, nak sing teko akeh seneng, teko sithik gremeng-gremeng niku mboten wali nih. Yakin mboten wali, nak jadi wali tak beredel tenan niku enggak bener itu. Itu mesti lewat belakang tenan dadi wali. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kok mboten ngepen matur kata-kata wong kula teng mriki nggih asline nggih tahu cara Mas Hafid terdolimi berhubung sing mutur mbah dadi kula mboten wani muni dolim. Kula terdolimi tapi ra ono sing dolim. Mergo ora sing ngatur mbah. Ini sing terakhir kula cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ilmiah, kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Baligh itu yang klimak, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah SAW niku dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus maca apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas.
Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasionalitas. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh ta ora jelas mandine jelas keselip. Mun mboten. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula mbek mun sampeyan. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi duwe ora Musnad Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon itu donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa duwe Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Pancen kula gojlek ben kok terus ngaji Musnad Ahmad mbek kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai dari Magelang wis tuwek lho. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rajulin ishtara abdan min khalisi malih. Bidzahabin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang pekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang wis tak jotosi ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes terus pon. Ora usah. Yun bampun, ten menika. Pripun Gus ngoten nika Gus?